Ya, hadisnya cukup panjang ya. Uridat alayyal umam. Ya, saya bacakan terjemahannya langsung. Kata Nabi SAW, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat. Ya. Lalu aku melihat seorang nabi bersamanya sekelompok orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang saja, dan nabi lain lagi tanpa ada seorang pun yang menyertainya. Ya. Tidak ada 1 orang pun yang menyertainya. Ada yang tahu siapa nabi yang tidak punya pengikut? Nabi siapa? Siapa? Nabi Khidir? Bukan. Ada lagi? Pernah dengar Nabi Sam'un Al-Ghazi? Kalau orang Ibrani bilang Nabi Simpson. Kalau orang Barat bilangnya Samson. Pernah dengar ya? Ya. Itu kisah diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Ya. Jadi Nabi Sam'un Al-Ghazi disebutkan sebenarnya kisahnya di Qasasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi Samson ini, kita sebut Samson biar gampang. Itu adalah nabi yang diutus untuk berdakwah dari kalangan Bani Israel, berdakwah di negeri Romawi. Ya. Dan beliau adalah nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Apa mukjizat Nabi Daud? Melunakkan besi, ya. Jadi Nabi Daud itu kalau bikin baju perang pakai tangan, ya, lunak besi sama dia. Nah begitu juga dengan Nabi Sam'un ini, ya, Nabi Samson ini, besinya lunak, dan beliau diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Nabi ini jamaah sekalian adalah Nabi yang disebutkan itu memiliki rambut yang sangat panjang. Bahkan kalau beliau berdiri, rambutnya itu sampai menyentuh tanah. Ya, saking panjangnya rambut beliau. Ya. Dan Raja Bani Israel ketika itu sangat takut kepada Nabi Samson, ya. Sangat takut, karena kalau mereka hadapi dengan kekuatan tidak mungkin bisa menang, ya. Kekuatannya Nabi Samson luar biasa sampai bisa merobohkan istana dengan tangannya, tidak berani. Akhirnya apa? Dia undang istrinya Nabi Samson, ya. Diiming-iming, kalau kamu bisa menyerahkan suamimu dengan dalam kondisi lemah, kami akan berikan engkau harta begini dan begitu, ya. Perempuan lemah dengan harta. Diberikan tali yang kuat, maka dia pergi kembali ke rumahnya. Ketika Nabi Samson sedang tidur, maka diikat, ya, diikat tangannya dan kakinya dengan tali yang sangat kuat tersebut. Pagi-pagi Nabi Samson bangun, tanya siapa yang melakukan ini, ya. Dibuka dengan sangat gampangnya, cetek, ya. Kemudian istrinya bilang, saya cuma ingin menguji kekuatanmu wahai suamiku, ya. Di malam yang kedua, ikat lagi dengan tali yang lebih kuat, ya, dilipat-lipat banyak talinya. Hari yang kedua dilepas dengan sangat mudah sama Nabi Samson. Malam yang ketiga, akhirnya dia mengeluarkan senjata andalannya. Senjata andalan perempuan apa, Mak? Apa senjata andalannya perempuan? Rayuannya, ya. Maka dia mendatangi Nabi Samson, kemudian ya perempuan, ya. Kemudian dia bertanya, wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau lemah, ya. Maka Nabi Samson mengatakan, aku hanya baru akan tidak bisa melepaskan ikatan itu kalau aku diikat dengan rambutku sendiri, ya. Maka di malam berikutnya istrinya mengambil 4 helai rambutnya, ya, diikat 1, 2, yang 2 di kakinya, ya. Maka Nabi Samson ketika terbangun betul-betul lemah, tidak bisa lagi, ya, tidak bisa buka, ya. Akhirnya dibawa ke hadapan raja, maka beliau disiksa dengan sedemikian rupanya, ya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, malaikat Jibril turun kepada Nabiullah, kemudian bertanya, wahai Nabiullah, apa yang kau inginkan sekarang? Ya, ini sudah disiksa, bagian tubuh beliau ada yang dipotong bahkan. Maka Nabi Samson mengatakan apa? Kembalikan kekuatanku ya Allah, agar aku bisa merobohkan tiang istana ini, ya. Kisahnya kan begitu ya kalau di filmnya, ya. Ya, dulu saya waktu kecil tonton juga itu. Jadi beliau robohkan itu tembok istana sampai kemudian istana tersebut roboh menimpa semua penghuninya termasuk raja dan juga istrinya, ya. Maka Nabi Samson kemudian untuk menebus dosanya kepada Allah karena mengucapkan perkara yang tidak boleh diucapkan, maka beliau pun kemudian bersumpah akan memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan, ya. Maka ketika Nabi SAW menceritakan kisah ini, maka para sahabat takjub, ya. Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami bisa beramal sebagaimana amalnya Nabi Samson alaihissalam, ya. Maka turun malaikat Jibril membawa surah Inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar. Ya, surah Al-Qadar. Ya. Yang kalau kita beramal, ya satu amalan di malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan 1000 bulan. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa Nabi Samson ini atau Nabi Samson Al-Ghazi, beliau masuk surga hanya sendirian saja, cuman dengan sebuah pedang. Pedang beliau pendek, terbuat dari gigi rahang onta yang ditajamkan. Ya. Satu hari beliau dengan pedang itu bisa membunuh 1000 orang, saking kuatnya beliau. Ya. Tapi masuk surganya sendirian, tidak punya umat jamaah sekalian, tidak punya umat. Ya. Nah, kisah ini disebutkan tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan juga dalam tafsir At-Tabari, ya. Tapi riwayatnya mursal, ya, artinya hadisnya dhaif, ya. Dan kata para ulama kita, ini kisah-kisah yang sebenarnya bersumber dari kisah Israiliyat, ya. Kisah-kisah yang diceritakan oleh Bani Israel turun temurun, ya. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kita mendengar kisah-kisah Israiliyat, la tusaddiquhu wala tukadzibuhu, ya. Jangan kamu benarkan kisah tersebut dan jangan juga kamu dustakan, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau kita mendengar kisah Israiliyat, kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, kita terima, ya. Atau misalnya ada riwayat yang sama dari Al-Qur'an dan hadis, kita tinggalkan riwayat Israiliyat, kita ambil dari Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau bertentangan baru kita boleh tolak, ya. Nah, ini juga disebutkan di kitab-kitabnya orang-orang Ibrani, ya, di kitab Talmudnya, tanahnya orang-orang Israel, ya, bahkan di kitab Injilnya orang Kristen juga ada, ya, di Perjanjian Lama itu.